Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Wilsa Amelia dengan NIM C1E122022. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi pada mata kuliah Leadership dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Rosita SE MM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan etika kepemimpinan menjadi fondasi kesuksesan. Nah, etika dari kepemimpinan itu sangat penting. Karena apa? Untuk membentuk perilaku pemimpin dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan membangun kepercayaan dan memotivasi anggota tim. Karena seorang pemimpin adalah seorang leader yang mengarahkan semua anggota timnya, dan saya akan menjelaskan lebih detail terkait dengan etika kepemimpinan menjadi fondasi kesuksesan. Kenapa etika penting dalam kepemimpinan? Yang pertama ada kredibilitas. Etika adalah landasan yang menciptakan kredibilitas dalam kepemimpinan. Ketika seorang pemimpin konsisten dalam bertindak berdasarkan nilai-nilai moral dan prinsip integritas, maka ia akan membangun reputasi sebagai pemimpin yang dapat dipercaya. Kredibilitas ini menjadi aset penting dalam membangun hubungan yang sehat dengan tim, mitra bisnis, pemerintah, media, dan masyarakat luas. Tanpa kredibilitas, semua bentuk otoritas menjadi rapuh karena kepercayaan adalah mata uang utama dalam kepemimpinan. Yang kedua ada keputusan adil. Kepemimpinan seringkali menuntut pengambilan keputusan yang kompleks. Etika membantu pemimpin membuat keputusan yang tidak bias dan adil bagi semua pihak. Keputusan yang adil mencegah ketimpangan, memperkuat solidaritas tim, dan meningkatkan rasa kepercayaan antara pemimpin dan bawahan. Ini juga menghindari praktik seperti nepotisme, diskriminasi, atau ketimpangan perlakuan dalam organisasi. Yang ketiga ada daya tahan organisasi. Etika memberikan fondasi yang kokoh bagi kelangsungan organisasi jangka panjang. Organisasi yang dibangun atas nilai-nilai etis memiliki ketahanan terhadap tekanan eksternal, seperti krisis keuangan atau perubahan regulasi. Selain itu, organisasi etis lebih disukai investor dan pelanggan karena merasa aman dari potensi skandal atau praktik yang merugikan. Ini menciptakan kesinambungan operasional dan meningkatkan reputasi jangka panjang. Dan prinsip utama etika kepemimpinan adalah tanggung jawab. Seorang pemimpin harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh keputusan dan tindakan yang diambilnya. Ini berarti memiliki keberanian moral untuk mengakui kesalahan, memperbaikinya, dan tidak menyalahkan pihak lain. Tanggung jawab bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas kepada tim, pemegang saham, dan masyarakat. Pemimpin yang bertanggung jawab akan dihormati meski membuat kesalahan karena menunjukkan integritas mereka. Yang selanjutnya ada empati. Empati adalah kemampuan memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dalam kepemimpinan, empati memungkinkan pemimpin menjalin hubungan yang lebih manusiawi dengan tim. Ini sangat penting dalam mengambil keputusan yang berdampak besar terhadap kesejahteraan orang lain. Yang ketiga adalah kejujuran. Kejujuran adalah nilai dasar yang tak tergantikan dalam kepemimpinan. Tanpa kejujuran, seorang pemimpin akan kesulitan membangun kepercayaan jangka panjang. Kejujuran mencakup transparansi dalam komunikasi, keterbukaan dalam menyampaikan masalah, dan komitmen untuk tidak menyesatkan atau menyembunyikan informasi penting. Ketika pemimpin jujur, tim merasa aman untuk mengikuti arahannya tanpa rasa curiga. Selanjutnya yang terakhir ada keadilan. Keadilan berarti memperlakukan semua orang secara setara dan proporsional berdasarkan situasi dan kontribusi mereka. Pemimpin yang adil memberikan penghargaan dan sanksi secara objektif tanpa diskriminasi. Keadilan membangun semangat kerja tim, mengurangi konflik internal, dan meningkatkan loyalitas karyawan karena mereka merasa dihargai secara setara dan diberikan kesempatan yang sama. Selanjutnya, studi kasus tentang skandal etika dalam perusahaan. Contoh nyata skandal etika adalah manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen atas
Dalam banyak kasus, pemimpin perusahaan mengubah data akuntansi untuk menampilkan keuntungan yang tidak realistis demi menarik investor atau meningkatkan harga saham. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan stakeholder. Dan dampak dari hal tersebut, manipulasi data menyebabkan kepercayaan publik dan investor runtuh. Saham perusahaan bisa jatuh drastis, klien menarik kerjasama, dan bahkan dampak berujung pada tuntutan hukum. Tak hanya organisasi, karyawan yang tidak terlibat pun bisa kehilangan pekerjaan akibat tindakan tidak etis tersebut. Dan untuk melakukan pemulihan tersebut, proses pemulihan mencakup restrukturisasi sistem keuangan, audit eksternal, dan pembentukan unit kebutuhan etika. Langkah-langkah ini dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan mencegah kejadian serupa. Ada 3 efek utama ketika pemimpin mengutamakan etika, yaitu kejujuran. Ketika organisasi memberikan penghargaan pada sikap jujur, hal ini menciptakan budaya keterbukaan. Karyawan merasa aman untuk berbicara, menyampaikan ide, atau melaporkan masalah tanpa takut dihukum. Hal ini mendorong partisipasi aktif, inovasi, dan kualitas kerja yang lebih tinggi, sehingga menjadikan etika sebagai pilar motivasi tim. Yang kedua ada rasa aman. Tim merasa lebih aman secara psikologis saat tahu bahwa pemimpin mereka jujur, adil, dan bertanggung jawab. Lingkungan yang aman ini mengurangi stres, meningkatkan kepuasan kerja, dan memperkuat hubungan antar anggota tim. Rasa aman menciptakan budaya kerja yang sehat dan produktif. Yang terakhir ada loyalitas. Karyawan yang merasa dipimpin secara etis akan menunjukkan loyalitas yang lebih tinggi. Mereka tidak hanya bekerja karena kewajiban, tetapi karena merasa bagian dari organisasi yang memiliki tujuan mulia. Loyalitas ini tercermin dari tingkat retensi karyawan yang tinggi dan semangat kerja yang konsisten. Selanjutnya, tantangan dalam mempraktikkan etika, yaitu tekanan bisnis. Pemimpin sering menghadapi dilema antara mempertahankan etika dan mencapai target bisnis. Misalnya, target keuntungan yang tinggi dapat mendorong pemotongan biaya yang melanggar aturan. Tantangannya adalah bagaimana tetap berpegang pada nilai-nilai etika sambil memenuhi ekspektasi kinerja. Yang kedua, ketidakseimbangan kepentingan. Kepentingan pribadi atau kelompok tertentu bisa mempengaruhi objektivitas pemimpin. Konflik kepentingan ini harus dikenali dengan dikelola agar tidak mengorbankan keadilan dan integritas. Pemimpin harus mampu menempatkan kepentingan organisasi dan masyarakat di atas kepentingan pribadinya. Yang ketiga, keterbatasan sosial dan budaya. Setiap budaya memiliki pandangan etika yang berbeda. Apa yang dianggap tidak etis di suatu negara bisa diterima di negara lain. Pemimpin global harus memahami perbedaan ini, tetapi tetap berpegang pada prinsip dasar universal seperti kejujuran dan tanggung jawab. Selanjutnya, strategi memperkuat etika kepemimpinan. Pendidikan etika. Etika harus diajarkan dan dilatih, tidak bisa hanya diasumsikan. Melalui pelatihan reguler, seminar, dan workshop atau organisasi dapat menanamkan pemahaman nilai-nilai etis dan bagaimana menerapkannya dalam situasi nyata. Selanjutnya, teladan dan pimpinan. Pemimpin adalah contoh hidup dari nilai-nilai organisasi. Ketika pemimpin bertindak sesuai prinsip etika, tim akan mengikuti. Namun jika pemimpin sendiri melanggar etika, seluruh sistem bisa runtuh. Yang ketiga adalah sanksi tegas. Untuk menjaga standar etika, organisasi harus memiliki sistem penegakan yang jelas dan adil. Sanksi terhadap pelanggaran etika harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ini memberi pesan kuat bahwa etika adalah hal serius dan bukan sekedar formalitas. Selanjutnya, keberhasilan organisasi melalui kepemimpinan etis. Etika memiliki dampak langsung terhadap kesuksesan organisasi secara terukur. 90% loyalitas pelanggan meningkat karena mereka percaya pada integritas perusahaan. 75% kepuasan karyawan tercipta karena bekerja dalam lingkungan yang adil dan transparan. Dan 30% peningkatan pendapatan dalam 3 tahun setelah reformasi etika menunjukkan bahwa etika bisa sejalan dengan profit. Keberhasilan organisasi bukan hanya ditentukan oleh strategi bisnis, tapi juga oleh budaya etika yang hidup dalam setiap lini. Dan kesimpulan,
Dan langkah selanjutnya yaitu bangun integritas. Pemimpin harus memulai dengan membangun integritas pribadi. Ini mencakup kejujuran dalam pikiran, kata, dan tindakan. Selanjutnya implementasi etika. Etika harus diterapkan secara menyeluruh dari kebijakan organisasi hingga praktik harian. Yang selanjutnya adalah evaluasi dan perbaikan. Etika tidak bisa dianggap selesai setelah diterapkan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengetahui apakah nilai-nilai tersebut benar-benar hidup dalam budaya organisasi. Sekian dari video presentasi saya. Sebelum saya tutup, saya membaca sebuah kutipan dari Kofi Annan, yaitu mantan sekretaris jenderal PBB, di mana kutipannya berisi, tanpa etika, kepemimpinan akan kehilangan arah. Etika adalah cahaya yang membimbing pemimpin dalam membuat keputusan sulit, dalam menghadapi tekanan kekuasaan, dan dalam melayani orang-orang yang mereka pimpin. Kepemimpinan yang etis bukan hanya soal reputasi, tetapi soal tanggung jawab moral untuk meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari presentasi saya tutup video saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.